Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair, saya juga menyapa Bapak Ibu P3K, para penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan honorer terkait dengan para P3K. Tentunya ini P3K berawal dari honorer ya, kemudian P3K yang sekarang ini para pimpinan honorer meminta agar para P3K itu diangkat menjadi PNS. Seiring dengan informasi ini, beberapa waktu lalu juga oleh Dirjen Nunuk Suryani dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa kemungkinan ke depan para honorer diangkat menjadi P3K dan P3K diangkat menjadi PNS. Alangkah lebih eloknya ya apabila hal ini menjadi satu realita. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul "Mestinya P3K jadi PNS tanpa tes. Pimpinan honorer mengatakan enak zaman SBY." Ini informasi yang tayang per Selasa 10 September 2024 baru-baru ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Nasib guru honorer dan tenaga kependidikan atau TENDIK di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau di zaman SBY dinilai lebih enak. Di masa kepemimpinan SBY, jutaan honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes dan tidak ada batasan usia. Presiden RI ke-6 juga dinilai sangat memperhatikan kesejahteraan para PNS dan para honorer, di mana di masa pemerintahan beliau seringkali ada kenaikan gaji para PNS. Lebih enak zaman SBY. Pasti kami diangkat PNS bukan dikontrak. Ini kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional AHN dan Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN pada Selasa 10 September 2024 baru-baru ini. Dia menyayangkan kebijakan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang membuat aturan jika P3K mau jadi PNS maka harus ikut seleksi CPNS 2024. Itu aturan yang telah dimuat oleh Menpan RB agar para P3K bisa diangkat menjadi PNS. Menurut Eko Wisapan akrab Eko Wibowo, dengan aturan tersebut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mempersulit P3K menjadi PNS. Seharusnya pengangkatannya berdasarkan laporan kinerja. Sekarang kan ada laporan kinerja aparatur sipil negara yang ditetapkan pemerintah. Lihat P3K yang berkualitas, lalu dipromosikan menjadi PNS dan tanpa tes, tegasnya. Saat ini mereka hanya berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih pro rakyat dan mau meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya para honorer menaruh harapan ketika nantinya Pak Prabowo Subianto sudah dilantik menjadi presiden pada Oktober ini, maka keluhan para honorer ini demikian dengan kesejahteraan para PNS juga bisa terkabul sebagaimana harapan. Kita doakan bersama Bapak Ibu, kiranya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto nantinya semua memberikan satu kegembiraan bagi rakyat, bagi honorer, demikian juga dengan para aparatur sipil negara dan para aparat negara. Karena memang ini salah satu program dari beliau
sejak kampanye sebelum Pesta Demokrasi yang telah terlaksana pada Februari 2024 beberapa bulan yang lalu. Dan semua program beliau, apalagi yang merupakan program prioritas atau program cepat, itu sudah dimuat di dalam RAPBN 2025 ke depan dan juga telah terdokumentasi dalam dokumen PPKF 2025. Mempermudah ASN P3K diangkat PNS secara otomatis karena latar belakang mereka honorer dengan masa pengabdian panjang. Ini cukup lumayan pengabdian para honorer Bapak Ibu ya. Guru dan tendik honorer diangkat menjadi ASN P3K melalui tes. Selanjutnya diangkat PNS secara otomatis seperti di era SBY. Tentunya ini adalah satu permohonan para honorer yang disampaikan dan dikeluhkan kepada pemerintah, kiranya hal ini bisa tercapai. Dengan perubahan P3K menjadi PNS, maka tidak ada lagi perbedaan status ASN di Indonesia ini. Kami yakin Bapak Presiden Prabowo pro kesejahteraan rakyat. Kami ingin kebijakan pro rakyat, tegasnya. Dia juga meminta agar guru tidak dibebani terlalu banyak mengerjakan administrasi dan di sekolah full day, sehingga guru serta anak-anak tidak ada lagi waktu istirahat baik di sekolah maupun rumah. Guru jarang kumpul bersama keluarga, efek terlalu banyak kegiatan di sekolah. Dan ini benar kenyataannya, karena memang selain daripada tugas mengajar, banyak lagi tugas yang mesti dikerjakan, seperti apa yang telah diterapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi selama ini, Nadiem Anwar Makarim, misalnya dalam hal mengikuti pelatihan, kemudian mengisi PMM, dan hal lain sehubungan dengan perubahan kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Para guru benar-benar sangat repot. Semoga saja ini ke depan nantinya bisa juga ada perbaikan sehingga para guru merasa sejahtera dengan semua beban-beban ini dikurangi. Mohon Bapak Presiden memperhatikan kesehatan guru dan anak-anak di sekolah. Juga aspirasi kawan-kawan guru dan tendik di sekolah, pungkas tokoh muda pendidikan di Riau ini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai keluh kesah para honorer, demikian dengan para P3K yang sangat mengharapkan bahwa para honorer ini diangkat menjadi P3K dan para P3K diangkat menjadi PNS sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus honorer Pak Ekowi akhir-akhir ini kepada pemerintah. Demikian informasinya. Semoga harapan para honorer dan P3K bisa menjadi satu realita di tahun 2025 tahun depan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.